dibawa ke sorga dan dibawa ke neraka, agar itu jadi satu pengalaman rohani yang bisa diceritakan. Kan orang, wah, pasti orang terkagum-kagum. Sebetulnya nggak perlu minta seperti itu pun, setiap hari kita itu sering mengalami manifestasi sorga dan neraka. Ya, Pastor Stephen, selamat datang kembali di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Haleluya. Pastor, saya mau ngebahas sesuatu. Mau bertanya nih, Pastor. Pastor Stephen kan sebagai seorang pembicara. Ya. Pastinya ya pengennya juga biar ada banyak orang yang makin mengenal dan makin tahu begitu tentang Pastor Stephen. Sebetulnya lebih berfokus, lebih mengenal dan mengetahui keberadaan Kristus yang sedang kita bicarakan. Iya, betul, Pastor. Nah, begini, Pastor. Saya ingin bertanya, apakah Pastor Stephen pernah minta ke Tuhan dibawa ke sorga dan dibawa ke neraka, agar itu jadi satu pengalaman rohani yang bisa diceritakan? Kan orang, wah, pasti orang terkagum-kagum, Pastor. Waktu Pastor Stephen cerita, saya pernah dibawa Tuhan ke surga, lalu dibawa Tuhan ke neraka. Jadi kan bisa menceritakan kondisi sorga dan neraka. Wah, itu, Pastor. Kalau Pastor Stephen bisa kayak gitu, Pastor, YouTube rame, Pastor. Gitu ya? Iya. Sebetulnya nggak perlu minta seperti itu pun, setiap hari kita itu sering mengalami manifestasi sorga dan neraka tanpa orang sadari. Tanpa disadari. Dan itu real banget. Seperti misalkan contoh, pada waktu kita diganggu oleh segala bentuk pemikiran-pemikiran dan emosi yang membuat kita marah, khawatir, takut, itu kan sebetulnya kan manifestasi neraka. Ya. Tidak perlu kita minta bawa aku ke neraka, lah kita sudah menjalani itu. Oh, iya. Ketika kita mengalami ada damai sejahtera Tuhan yang menguasai hidup kita, ada sukacita ilahi yang meluap dari dalam batin kita, itu kan manifestasi sorga, sudahan. Ya. Nggak perlu kita minta bawa aku ke sorga, kita sudah menikmati realitas sorga di atas muka bumi ini. Itu realitanya ya sebenarnya, Pastor. Itu realitanya. Nah, kalau sampai kemudian ada orang yang bercerita, waktu saya berdoa, saya dibawa oleh Tuhan naik ke sorga. Betul nggak itu? Ya, bisa jadi betul. Saya tidak menyangkali hal itu bisa terjadi. Oke. Begini, Pastor. Betul dan sekedar ilusi kan itu juga sesuatu yang sulit untuk bisa dibedakan ya, Pastor. Betul. Apakah itu semua hayalan kah? Atau cuman imajinasi belaka? Atau cuman perasaan? Nah, bedainnya di mana, Pastor, bener atau enggaknya? Sebetulnya poinnya adalah bukan pada masalah yang kita alami ini sesuatu yang real atau hanya sekedar ilusi belaka. Jadi kalau kita mencoba untuk menjawab pertanyaan tadi, ini pengalaman rohani yang saya alami ini betul-betul dari Tuhan atau tidak? Ya. Sebetulnya kita bisa uji dengan cara yang sederhana. Semua pengalaman rohani yang betul-betul genuine, betul-betul berasal dari Tuhan, yang pertama akan membuat kita jadi semakin mencintai Tuhan. Jadi itu pertama, jadi semakin mencintai. Jadi semakin mencintai Tuhan, membuat kita makin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mengejar Tuhan lebih lagi. Lalu yang kedua, apa yang kita alami tersebut itu akan memunculkan, membawa impact. Selain membuat kita mengejar Tuhan, membuat kita menjadi semakin hidup dalam kesalehan. Makin menunjukkan manifestasi realita Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Jadi ketika kita mengalami sebuah pengalaman rohani, sebetulnya itu bukan untuk kita bangga-banggakan, bukan untuk kita pamer-pamerkan, dan memposisikan kita jadi merasa lebih rohani dibanding orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, walaupun ini betul-betul genuine pengalaman rohani yang kita alami bersama Tuhan, tapi ini mulai mengekspos motivasi hati kita yang keliru. Ya, seperti pertanyaan Gideon dari awal tadi. Saya bisa membaca arah pertanyaannya adalah, pernahkah Pastor Stephen minta sama Tuhan dibawa ke sorga, dibawa ke neraka, supaya nanti bisa cerita. Iya, bisa. Dan kalau cerita itu kan nanti orang jadi semakin mengenal kita. Nah, itu motivasi yang keliru. Oke.
Harusnya tujuan kita mengalami pengalaman rohani apapun dan tujuan kita menceritakan apa yang kita alami tersebut, tujuannya adalah supaya Kristus semakin dipermuliakan. Nah, ini balik lagi motivasi hati. Kalau motivasi hatinya keliru, walaupun kita mengalami pengalaman yang real dari Tuhan, tapi nanti bisa justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena cara kita menceritakan apa yang kita alami, penekanan dan fokus yang kita akan munculkan saat menceritakan pengalaman yang kita alami, ini bukan lagi Kristus. Jangan-jangan nanti jadi saya, keakuan yang terus kita munculkan, dan otomatis itu akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Mungkin sebagian orang-orang yang tidak terlalu mencium bau motivasi hati, mereka akan cukup diberkati. Bahkan mungkin ada yang jadi bertobat. Ketika cerita, wah saya dibawa ke neraka. Ada yang orangnya ditusuk-tusuk, ada yang orangnya disundut rokok. Kira-kiranya kan kayak gitu. Ya walaupun nggak tahu ya di sana mana ada rokok sih. Disundut api gitu lah kira-kira ya. Orang jadi ketakutan, lalu kemudian bertobat. Ya pasti ada saja. Iya ada. Karena ada juga kan Pastor yang nulis buku pergi ke neraka itu zaman dulu kan. Rame juga yang bertobat. Rame, banyak yang bertobat. Tapi ya kembali lagi, yang namanya motivasi hati itu sangat-sangat menentukan. Kalau motivasi hati yang kita miliki ini keliru, otomatis cepat atau lambat ini akan tercium oleh orang-orang yang mungkin memiliki kepekaan tersendiri tentang membaca suasana hati atau membaca motivasi hati. Dan itu cepat atau lambat pasti akan membuat orang jadi syak. Wah, ceritanya itu melulu, kayak nggak ada yang lain. Emang cuman dia doang yang dibawa ke sorga. Elia juga dibawa ke sorga. Musa juga dibawa ke sorga. Tapi mereka nggak pernah balik. Nah ini orang kok bolak-balik kayak pergi ke Cililitan gitu. Orang lainnya jadi syak seperti itu. Iya juga betul. Iya kan? Nah dari situ saya belajar bahwa jauh lebih penting kita memberitakan Kristus dan bukan hanya pengalaman pribadi yang kita alami. Kadang-kala yang namanya pengalaman pribadi itu seharusnya cukup menjadi konsumsi pribadi kita. Pribadi, iya. Dan bukan kita pakai untuk cerita-cerita kemana-mana. Balik lagi ke motivasinya itu, Pastor. Ke motivasi hatinya. Ya. Karena waktu saya pikir-pikir begini, Pastor. Untuk apa orang jadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan atau menjadi pembicara nih, Pastor? Kalau nggak pengen terkenal, kan saya juga maksudnya pengen ditahu orang lah. Untuk apa dia jadi pembicara kalau nggak ada yang dengerin? Justru disitulah saya belajar yang namanya motivasi pelayanan. Itu akan sangat menentukan sepak terjang kita dalam dunia pelayanan. Kalau motivasi pelayanan kita pengennya terkenal, wah ya kita nanti akan mengambil kiat-kiat para selebriti yang tujuannya untuk mendongkrak popularitas, bikin gimmick-gimmick apa kayak, bikin isu-isu apa kayak, supaya jadi bahan pembicaraan orang. Tapi bukankah kalau orang jadi memperbincangkan kita, cepat atau lambat, itu justru akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Iya. Tapi saya meyakini kalau orang lebih banyak memperbincangkan Kristus yang kita beritakan, itu akan selalu membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Dan asal kita sebagai jemaat atau sesama rekan hamba Tuhan tahu, kita ini kan sebetulnya dipanggil untuk jadi hamba, bukan jadi selebriti. Hamba seleb gitu nggak bisa. Hamba seleb, Hamsel singkatnya. Kalau jadi selebriti mungkin kita boleh mengejar keterkenalan. Iya. Tapi kalau kita ini hamba, mbok ya gimana ya, berkaca dikit gitulah. Biarkan majikan kita yang terkenal, jangan kitanya yang terkenal. Iya. Jadi hamba kok pengen jadi hamba yang besar.
Hamba itu tidak pernah besar. Hamba itu selalu diposisikan ya ada di bawah, kecil. Bahkan Yesus berkata, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus melayani semua orang. Kalau kamu pengen jadi pemimpin, kamu harus siap jadi hamba bagi semua orang. Nah, dari sinilah saya mendapati motivasi awal kita dalam melayani. Itu apa? Kalau memang motivasi kita ingin melayani Tuhan, tentu kita akan melakukan segala macam cara untuk membuat Tuhan yang kita layani itu jadi lebih terkenal dari sebelum-sebelumnya. Jadi lebih memberkati banyak orang dari yang sebelum-sebelumnya. Tentang kitanya dikenal atau tidak, yaitu bukan urusan kita. Kalau kemudian sang majikan itu ingin menggandeng kita supaya bisa ikut mencicipi sedikit keterkenalan, ya tetap kita harus mawas diri. Sebagai seorang hamba, ya kita harus belajar menyadari, posisikan diri kita untuk tetap kecil, bukan rendah diri, tapi memposisikan diri kita supaya Kristuslah yang terus bertambah dan kita yang terus berkurang. Kurang lebihnya begini, ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, lalu kemudian dia memilih ada seekor keledai, lalu murid-murid kasih alas baju, dia ditaruh di punggung keledai, lalu Yesus duduk di atas keledai tersebut. Waktu perjalanan masuk Yerusalem, semua orang bersorak hosana, hosana, hosana. Tebarkan ranting-ranting, lalu bunga-bunga, mungkin bahkan baju yang mereka pakai. Nah, bagi si keledai, dia kan bisa saja memang GR gitu loh. Wis, belum pernah terjadi dalam hidupku. Aku jalan disambut orang banyak, dikasih alas. Wih, hebat juga aku. Nah, tapi kita sama-sama tahu kan, kalau misalkan itu keledai jalan sendirian, tidak ada Yesus di punggungnya, ya ndak ada yang mau kasih baju untuk diinjak sama keledai. Nah, jadi si keledai ini yang tidak boleh GR. Kalau misalkan besok harinya itu keledai menjalani jalan yang sama, ndak ada yang teriak hosana, hosana. Hanya karena ada Yesus di atas punggungnya, maka semua orang bersorak hosana, semua orang seperti menyambut. Nah, dari sisi Yesus, dia mengizinkan keledai ini ikut menikmati teriakan hosana yang ditujukan kepadanya. Tapi ya si keledai harus maklum, harus mawas diri. Ini karena Yesus yang di punggungkulah, maka ada banyak orang teriak hosana. Kalau aku jalan sendirian, ya tentu orang bilang minggir sana gitu. Nah, alasan sampai pada sekarang ini mulai ada begitu banyak orang mengaku diri pendeta, hamba Tuhan, tapi berkelakuan bak selebriti, karena dia mulai lupa bahwa yang membuat orang teriak hosana itu ada Yesus di atasnya. Nah, jadi dia kemudian mulai merasa asik juga nih kalau terus diteriakin seperti ini. Jadi dia kemudian mulai meng-create sedemikian rupa supaya ada orang yang terus bersorak-sorak hosana. Which is itu tidak akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, tapi gimana ya Pastor ya? Karena selera daripada pasar itu sendiri, Pastor, senang dengar hal-hal yang sifatnya spektakuler. Terus dengan tampilan hamba Tuhan yang bak selebriti, orang maksudnya memang selera masyarakat tuh seperti itu. Kalau nggak dikasih yang seperti itu, nggak ada yang mau dengerin, Pastor.